kembali lagi di channel YouTube aku, Suci Syahfitri. Di video ini aku akan menjelaskan tentang amanat tersurat dan tersirat pada cerpen Sandal Jepit Merah karya Sigit Rais atau biasa dikenal dengan S. Rais. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa sih arti dari amanat tersurat dan amanat tersirat? Amanat tersurat adalah amanat atau pesan yang secara jelas atau eksplisit dijabarkan melalui kata-kata dalam sebuah tulisan. Kemudian, amanat tersirat adalah amanat atau pesan yang dengan sengaja tidak dijabarkan secara tertulis dalam sebuah tulisan. Akan tetapi, pesan ini bisa diketahui oleh pembaca dari alur cerita yang ada di dalamnya. Nah, kemudian teman-teman, apa sih alasan aku memilih cerpen Sandal Jepit Merah karya Sigit Rais atau biasa dikenal dengan S. Rais? Karena dari judulnya, aku sudah tertarik. Dan setelah aku baca, watak tokohnya itu sangat jelas dan gaya bahasanya juga membuat pembaca tertarik. Nah teman-teman, aku juga akan menceritakan biografi dari Sigit Rais. Sigit Rais lahir di Bandung, tanggal 22 Desember 1984. Ia pernah menulis puisi, cerpen, esai, melukis, dan berseni peran. Tulisannya pernah dipublikasikan dalam Pikiran Rakyat, Radar Bandung, Bandung Pos, Fantasi, Buletin, dan lain-lain. Pada tahun 2004, salah satu puisinya terpilih sebagai juara 2 dalam lomba yang diadakan oleh Institut Perempuan dan UNICEF. Beliau tergabung ke dalam arena studi apresiasi sastra sebagai redaktur cerpen, buletin kolam rata, dan lain-lain. Di bidang seni peran, pernah mementaskan drama Epilepsi pada tahun 1996, Masito Abad 21 pada tahun 2000, Cerita Cinta pada tahun 2001, dan sejumlah pementasan dramatisasi puisi, kabaret, dan performance art. Kemudian sedikit aku ceritakan sinopsis dari cerpen Sandal Jepit Merah. Ceritanya itu menceritakan tentang perjalanan kehidupan perempuan tua yang dulunya hidup sebatang kara. Lalu ia dinikahi oleh lelaki yang begitu sayang padanya. Setelah mereka menikah, mereka dikaruniai seorang anak lelaki, yang mana suaminya melekatkan harapan yang besar kepada anak tersebut. Tetapi akibat kecerobohan perempuan itu dalam mengasuh anak mereka pun meninggal karena tenggelam dalam sungai, menyebabkan suaminya membenci dirinya karena ia tidak becus mengurus anak. Lalu ia diusir dan ditinggal pergi oleh suaminya. Bahkan suaminya menikah dengan perempuan lagi. Semenjak ia diusir, ia menjadi gelandangan tanpa tujuan. Bahkan ia pernah menjadi pembantu rumah tangga yang majikannya ini adalah seorang bandar narkoba. Ia juga sempat ditawari menjadi pengedar barang haram tersebut, bahkan menyuruhnya menjadi tunasusila. Lama-kelamaan ia tidak betah, lalu meninggalkan istana penuh dosa itu. Dengan bekal uang yang ia kumpulkan, ia membeli gubuk reot di sekitar tumpukan sampah. Disitulah ia memulai kehidupan barunya yang hanya mengumpulkan paku-paku bekas. Nah, kemudian apa sih amanat tersurat dalam cerpen tersebut? Yang pertama yaitu, meskipun kita didera kesulitan hidup, kita tidak boleh terjebak oleh nafsu dunia. Kita harus berpegang teguh pada pendirian kita dan pada ajaran agama. Itu terdapat dalam
teks berikut ini. Nah, yang kedua, mengenai sulitnya menjalani kehidupan sebagai seorang yang miskin. Nah, itu terdapat dalam teks berikut ini. Yang ketiga, ia terpaksa menjadi seorang pembantu rumah tangga di sebuah tempat jual beli narkoba dan tempat lokalisasi wanita tunasusila. Itu termasuk dalam teks yang ini. Nah, kemudian apa amanat tersiratnya? Yang pertama, pikir dengan matang sebelum melakukan tindakan. Yang kedua, jangan menikah di usia muda. Mungkin sampai sini saja video penjelasan kali ini. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.